Halo guys, kita ketemu lagi di elektronika. Kita masih membahas mengenai GFET ya, analisis DC. Di sini kita latihan soal aja ya. Jadi tidak spesifik membahas rangkaian tertentu ya. Kalau sebelumnya kan rangkaiannya disebut dengan fixed bias ya. Ini kita latihan soal aja. Jadi masih diminta urutannya hampir sama ya. Yang terakhir menghitung nilai GM. Jadi yang pertama kita cari VGS dulu ya, karena nanti biasanya VGS itu digunakan untuk mencari arus di drain. Kemudian selain itu diminta juga untuk menghitung VD dan VDS. Ya. Kemudian terakhir nanti ada GM tadi ya, itu konduktansi yang akan dipakai di analisis AC ya. Nah, cuman video ini akan membahas analisis DC dulu ya, terpisah. Nanti analisis AC-nya beda lagi ya, beda video. Oke, kita perhatikan rangkaian ini ya. Kan tidak ada kapasitor ya. Jadi jangan bingung nanti. Kalau rangkaiannya sudah seperti ini, artinya kapasitor eksternalnya itu sudah di open. Ya, jadi sudah open circuit, jadi kita tinggal langsung kerjakan. Cuman harus dilengkapi dulu gambarnya ya. Nah, ini kita lihat ya, yang sebelah kiri itu tadi yang belum lengkap. Maka kita lengkapi dulu di GFET itu ada 3 kaki, ada D, G, dan S ya, jangan ketuker-tuker ya. D itu drain di atas, G di sebelah kiri ya, itu gate. Kemudian S itu di bawah, ini ada source. Nah. Kemudian plus 20 ini satuan DC. Ya, karena nilainya positif, dia akan ketemu dengan kaki panjang dulu. Ya. Digambarkan ada kaki panjang dulu, kemudian kaki pendek, baru ke ground. Ya, kemudian diketahui IDSS 4,5 mA ya. Kemudian VP-nya minus 5. Nah, ini gambarnya sudah lengkap, tinggal kita kerjakan saja. Nah, ini kerangka yang sudah saya tuliskan ya dari pertanyaan A sampai E. Kita kerjakan dulu VG dan VS, ini pertanyaan A. Ini dari gambar kita lihat, perhatikan ya. Tegangan di gate ya, G ini ya, itu dihubung langsung dengan ke S ya. Titik G terhubung langsung dengan S. Jadi dua titik yang terhubung langsung itu pasti tegangannya akan sama. Walaupun kita belum tahu nilainya, jadi gak masalah. Ini G dan S tegangannya sama. Jadi dari gambar ini kita tahu nilai VG itu sama dengan VS. Karena antara G dan S dihubung langsung di short circuit ya. Maka ini ya kita belum tahu nilainya ya. Nanti kita bisa hitung setelah IS atau ID ketemu ya. Ini kita biarkan dulu ya. Kita lanjut ke sini dulu. Satu. Nah, VGS ya itu kan VG dikurangi VS. Kita memang belum tahu nilainya ini ya. VG dan VS berapa belum tahu. Tapi yang jelas keduanya nilainya sama. Sesuatu yang nilainya sama kalau dikurangi itu pasti hasilnya 0 ya. Jadi kita sudah dapat VGS-nya 0, cuman VG dan VS-nya kita belum tahu ya. Ini kita simpan dulu. Tunggu sampai ID dapat ya. Nilai arus di drain maksudnya, ID. Nah, ini kita teruskan dulu. IDSS-nya kan 4,5 mili ya. Jangan lupa milinya ikut ditulis ya, biar gak lupa dihitung. VGS-nya 0 ya. Nah, VP-nya minus 5.
VP-nya itu minus 5. Ya. Ini contoh soal di mana arus drainnya maksimal ya, sebesar IDSS, karena VGS-nya 0. Jadi IDSS itu definisinya dia arus yang paling mungkin, arus yang paling besar ya, maksudnya yang mungkin terjadi di GFET ya, dicapai ketika VGS-nya 0. Kalau dilihat dari rumus ini, VGS-nya 0, maka 1 dikurangi 0 tetap 1 ya. 1 kuadrat tetap 1, maka ini ya tetap arus drainnya 4,5 mili, sama dengan IDSS, maksimum berarti nilainya. Ini 4,5 mili ampere. Nah ini kan ide udah ketemu ya. Kita balik lagi ke pertanyaan A nih. Nah ini. Jadi setelah didapat ide, kita tulis dulu. Hitung dulu nilai ide ya. Setelah didapat nilai ide, maka kita hitung. Maka kita rapikan dulu ya sebentar. Hitung dulu nilai ide ya tadi ya. Kemudian setelah didapat nilai ide, maka kita bisa cari ya definisinya dari gambar sini ya, VS ya. VG dan VS ini satu titik yang sama, tegangannya sama, maka bisa kita tulis VG sama dengan VS itu adalah, kan dari titik sini ya, titik sini titik S ke arah ground. Di ID dikali 0,68 K. Ya, maka ID-nya tadi 4,5 mili ya. 4,5 mili dikali 0,68 kan. 0,68 K. Ya, kita hitung dulu pakai kalkulator ya. Jadi 4,5 dikali 6,8. 0,68. 4,5 dikali 0,68. Di 3,06 ya, sekitar 3,06. Mili kali kilo hilang ya, jadi ini sudah dalam bentuk volt. 3,06 volt. Ya, jadi pertanyaan A, B, dan C sudah kita dapat ya. Ini kita copy dulu ya. Pindah halaman ya. Kemudian yang ini saya hapus dulu. Nah, biar besar ya. Kemudian yang bawah ini yang A, B, dan C saya hapus dulu. Ya. Sekarang kita hitung nilai VD. Ya. VD itu adalah berjalan ke arah ground ya, dari titik D sini ke arah ground ya. Arus ID-nya berlawanan, maka minus ID dikali 2,2 K ditambah 20. Ini copy dulu ya.
ID-nya itu tadi 4,5 mili ya. Jadi ini masukkan 4,5 mili. Kemudian kita hitung. Berarti ini 4,5 kali 2,2. Kita hitung dulu. 4,5 dikali 4,5 dikali 2,2. Ya, 4,5 dikali 2,2, 9,9. Berarti ini minus 9,9. Mili kali kilo hilang ya. Jangan lupa ditambah 20. Ya, berarti ini 10,1 ya. 10,1 volt. Kemudian VDS. VDS itu VD dikurangi VS. Ya. Berarti 10,1 dikurangi. Tadi kan kita udah dapat ya VS. Nah ini. VG sama dengan VS ya. 3,06. Ini 3,06. Jadi ketemunya adalah 10 kurangi 3, 7. Jadi 7, 1 kurangi 0,6 ya. 10 kurangi 6 sama aja ya. 10 dikurangi 0,06. Berarti 0,4. 7,04 volt ya. Ya, 7,04 volt ya. Kemudian tinggal kita cari nilai GM. Ini kita copy lagi ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ini yang atas kita hapus. Nah, nilai GM-nya ini nanti akan sama dengan, ini kita copy. Dua IDSS, berarti 2 kali 4,5 mili. 4,5 mili ya. Kemudian VP-nya itu min 5. Min 5. VGS-nya berapa tadi? 0 ya. Kan ya VGS-nya 0 ya, karena VG sama dengan VS. Ya, VGS-nya 0 ya. VP-nya min 5. Jadi ini 1 dikurangi 0 tetap 1 ya. Berarti tinggal yang ini aja. Nah, ini. Cuman nanti yang min 5 ini jadi positif, jadi dibagi 5. Nah, kemudian 4,5 kali 2 ini 9 ya. 9 mili. Nah, ini tinggal kita hitung. 9 per 5. Kita hitung dulu pakai kalkulator. 9 dibagi dengan 5 itu adalah 1,8 ya. 1,8 masih dalam mili ya. Siemens atau milimo ya, sama aja. Karena ini nilai konduktansi ya, jadi mili Siemens atau milimo. Nah, kemudian pada soal ini saya pakai referensi dari bukunya Bapak Ramdhani ya, judulnya Elektronika Dasar. Demikian ya guys, semoga videonya bermanfaat.
Jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang lainnya. Terima kasih.